Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ahli wa sahbihi. Pakai ini Bu, sandarannya. Ya. Kalau enggak saya sudah tak ini di PW. Agak miring nih. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari ibu-ibu baca setelah saya, kita ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita awali majelis kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita minta dengan asbab surat Al-Fatihah. Pertama sebagai doa maghfirah bagi guru-guru kita yang telah mendahului kita, Ustaz Badruddin, kemudian ustaz-ustaz kita yang sedang sakit, Ustaz Hani, kemudian guru-guru kita yang sudah purna, kemudian asatid kita, asatid YMM dan para pengurus, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita dalam mensyiarkan Islam di tanah Papua ini. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan, dijadikan amal mereka sebagai amal jariyah yang pahalanya tak pernah terputus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kunitun salihah jami'a syamila nafi'a min khairatid dunya wa ni'mal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat ibu semua, alhamdulillah. Puji dan syukur kehadiran Allah, satu kesyukuran yang luar biasa, kebanggaan yang luar biasa bagi saya bisa hadir bersama ibu-ibu sekalian, bisa diizinkan bermuajahah bersilaturahim. Rasanya masih seperti mimpi, rasanya saya tidak datang sebagai ustaz tamu, tapi sebagai orang yang cuti panjang saja. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti satu kesimpulan saya, ibu-ibu di sini kangen saya marahi. Jelas sudah. Dan karena kata Yudi katanya nyogoknya gampang, tinggal kasih tempe gendum aman. Ya. Salawat dan salam kita terus bermohon kepada Allah disampaikan kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dan 9 hari ke depan saya ada di job site, terutama di Highland, untuk sama-sama mensyukuri nikmat Allah, berterima kasih nikmat kepada Allah atas nikmat kita dipanjangkan usia dan mudah-mudahan disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Maka para ulama, wabil khusus para guru-guru kita terus berdoa, ya Allah berkahilah kami dari apa yang tersisa di bulan Sya'ban, dan kita minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Ibu-ibu dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita akan bicara atau membahas tentang tarhib dan targhib, ya. Kalau tarhib pakai hak kecil artinya kita menyambut Ramadan. Kalau targhib artinya motivasi untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tapi jangan dibaca tarhib, ya. Kalau tarhib artinya ancaman. Maka ada dua istilah dalam agama yang kita kenal, itu ada at-targhib, ada at-tarhib. At-targhib itu artinya memotivasi seseorang untuk melakukan amal-amal saleh. Sementara kalau at-tarhib itu berupa ancaman-ancaman supaya kita meninggalkan perbuatan buruk. Nah, ibu-ibu dimuliakan Allah, yang masyhur di antara kita itu adalah istilah tarhib Ramadan. Kemudian juga teman-teman P3RQ kemudian menggunakan istilah targhib Ramadan. Apakah benar? Semuanya benar. Artinya kalau tarhib itu artinya kita menyambut dengan penuh kehangatan, ya. At-tarhib, maka bahasa orang Arab nurahhibu bikum, artinya kami menyambut kalian semua. Maka muncul istilah marhaban ahlan wa sahlan, ya. Marhaban itu artinya kita menyambut, ungkapan menyambut seseorang dengan penuh kegembiraan, itu namanya marhaban. Maka kita menyambut anak kecil itu dengan walimatut tasmiyah, kemudian diakikahkan. Kalau kami di Palembang namanya marhaban. Kalau di tempat lain namanya barzanji, ya. Kemudian kalau istilah Ustaz Rukmana Al-Garuti, berjanji. Ustaz, saya bilang bukan berjanji, berjanjilah kepadaku, ya. Barzanji, karena dialeknya seperti itu, ya. Ibu-ibu dimuliakan Allah. Jadi mengapa Ramadan harus kita sambut dengan penuh kegembiraan? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu memang zat yang Maha Rahman dan Rahim. Tiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah terputus dan sangat-sangat luas dan tak terbatas. Bahwa satu dari sekian banyak hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sesungguhnya inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, itu meliputi segala sesuatu. Itu secara umum. Sementara Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kana bil mu'minina rahima. Allah mengkhususkan rahmatnya Allah itu dengan sifat rahimnya itu untuk orang-orang yang beriman. Nah, jadi ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita terus hafalkan sampai sekarang ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ternyata panggilan wahai orang-orang yang beriman merupakan panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya wahai orang-orang yang punya rasa percaya kepadaku, wahai orang-orang yang punya kepercayaan bahwa aku ada, bahwa nabiku pernah kuutus,
bahwa kelak kalau kalian beriman beramal saleh kalian akan dibalas dengan kebaikan, maka bentuk penghargaan tertinggi Allah itu digunakan dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi bicara tentang tauhid Ramadan, maka artinya pertama kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah perlu memberikan Ramadan kepada kita? Karena ini merupakan bentuk apa ya? Kalau bahasa kita, justifikasi dari Allah supaya kita halal menjadi umat yang pertama kali masuk surga. Kita ingat bahwa salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan seperti ini. Sesungguhnya kita ini, kata beliau, adalah umat yang paling akhir diciptakan. Nahnul akhiru nas-sabiquna ilal jannah. Bahwa kita ini adalah umat yang terakhir yang diciptakan Allah, tapi paling dulu masuk surga. Nah, ibu-ibu sebenarnya kalau menurut nomor antrian, masuk bis kah, masuk pesawat kah, kemudian masuk ke fasilitas umum kah, maka mestinya secara hukum yang berlaku, hukum umum adalah siapa yang datang duluan dia yang pertama toh. Nah, tetapi ternyata tidak begitu pada aspek kehidupan di akhirat. Bahwa Allah jadikan bentuk kasih sayang Allah, kita yang umat akhir zaman, sudah berpuluh-puluh beratus-ratus umat, ternyata yang didahulukan untuk dimasukkan ke surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Mengapa bisa seperti itu? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ada justifikasi kita berhak masuk surga? Dijadikan amal kita pahalanya besar. Karena kalau amal kita pahalanya 1, maka pahala kita sedikit, Bu. Paling banter kita ini kan 55 MPP, 60 siap-siap pelintir tasbih, kemudian 65 innalillah. Rata-rata seperti itu ya. Ya boleh ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Boleh jadi ibu-ibu duluan, saya terakhir, atau saya terakhir ibu duluan, terserah pilih yang mana. Ya, semuanya bagus ya. Nah, artinya seperti itu, Bu. Artinya kalau kita dengan usia yang pendek dan rata-rata kita kan mukallaf. Apa mukallaf? Apa arti istilah mukallaf? Kalau muallaf, muallaf itu kan orang yang masuk Islam. Kalau mukallaf pakai K atau pakai kaf itu artinya orang yang dibebani hukum syariat. Itu mukallaf. Jadi orang yang sudah dimulai dibebani hukum syariat itu namanya mukallaf. Hukumnya namanya hukum taklif. Orang yang mukallaf. Nah, orang muallaf pasti mukallaf ya. Nah, kapan mukallaf itu ketika dia sampai umur. Bagi laki-laki kita tidak bahas itu secara fikih. Nah, setiap orang mukallaf itu kan rata-rata 15 tahun. Artinya kalau usianya 60 tahun berarti berapa tahun dia mukallaf? 45 tahun. 45 tahun kalau ibu-ibu dikurangi dengan per bulan itu seminggu. Artinya ternyata kalau kita bicara tentang pahala, bicara tentang reward dari Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang usianya panjang, kemudian kekuatannya besar. Kita lihat bagaimana kaum 'Ad, kaum Tsamud. Iram dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa Tsamud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad. Jadi kalau kaum 'Ad, kaum Tsamud itu batu itu dicacah-cacah, dijadikan rumah, dijadikan istana. Mungkin ibu-ibu kalau job numbernya masih banyak bisa berangkat ke Abu Simbel atau ke Karnak. Itu di sana betul-betul gunung itu ya dipahat, dijadikan tiang yang besar, dijadikan patung, dijadikan arca, dijadikan tempat tinggal. Artinya kekuatannya besar. Di piramid kita tahulah bagaimana, mudah-mudahan sampai di sana semua insyaallah ya. Tapi setelah umrah, umrah dulu jangan ke Mesir toh habis itu pulang. Ya. Itu kan tumpukan batunya itu sampai 110 meter tingginya. Satu batu itu ternyata sampai 70 ton. Itu kan canggih ya. Itu artinya keren sampai sekarang belum ada yang bisa numpukin sampai 110. Mau di sini orang mau di mana? Orang-orang paling pintar belum bisa. Artinya ternyata kekuatannya hebat, kemudian kejeniusiannya oke, umurnya panjang. Tapi ternyata pertanyaannya mengapa umat terdahulu itu kok kalah sama kita? Kita didahulukan untuk masuk surga. Amin Allahumma amin. Tapi kalau tidak masuk surga transit dulu lah.
Ya, dan tempatnya cuma satu. Ya. Nah, ketika sampai seperti itu, maka Allah memberikan cara satu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita dilipat gandakan karena karamah, karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat itu bisa tercermin dalam cerita Isra dan Mi'raj. Bahwa ketika beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau kan dari Mi'raj itu dari langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha maka fakana qaba qausaini aw adna, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke bawah turun, tiba-tiba dicegat oleh Nabi Musa. Stop bro. Dapat apakah? Oh, dapat perintah sholat. Berapa waktu? 50. Kalau bahasa kita di sini, "Mama ayo 50 waktu." Ini umat saya besar, tinggi, kemudian kekuatannya hebat. Baru mereka tidak bisa. Bagaimana umatmu yang kecil, pendek, kurus, dekil, hitam, keriting ini? Ternyata, enggak bisa. Kau minta keringanan dari Allah. Kata Rasulullah, berangkat sampai 5. Tapi ternyata 5 itu dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ternyata kita ini jangan terlalu pede bahwa pahala banyak. Lihat dulu jasa siapa? Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti kasih sayang ini Allah buktikan dengan salah satu hadis Nabi Muhammad, bahwa barang siapa dari umatku yang dia berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak mengamalkannya, kutibat lahu hasanatun kamilah, dicatat bagi orang yang niat. Wah, nawaitu katanya dari rumah, nawaitu al-hudur ila majlis ghibah. Mau pengen ada majlis ghibah, di mana misalnya di teras estate misalnya kan, pengen bikin majelis tapi majelis gosip gitu. Itu kan majelis riba namanya. Kejahatan bukan, kemaksiatan bukan, kemaksiatan. Tapi aduh nggak jadi, malu sama Allah, malu sama bikin malu suami lah, nggak jadi. Dicatat kebaikan sempurna, yang satu kebaikan sempurna. Padahal niat buruk loh ya. Kemudian kalau dia ternyata dia berniat terus dia amalkan, kemudian maka dicatat sebagai satu kejahatan saja. Tapi barang siapa yang berniat satu amal kebaikan, tak jadi dia lakukan. Ya Allah, pengen berangkat ngaji, pengen tahlil Ramadan, tapi ternyata anaknya sakit. Qadar Allah seperti itu. Maka dicatat minal hadirin. Maka ibu-ibu biasakan, ini kebiasaan para syarifah, para muhibbin, para muhibbat itu seperti ini. Bahwa kalau tidak pacak, kalau nggak bisa hadir, maka tolong hadirkan saya ya. Maksudnya tolong masukkan saya ke dalam daftar orang yang dihadirkan. Karena kenapa? Ketika kita nitip seperti itu, artinya kita sudah menunjukkan kepada Allah kita punya niat baik. Kenapa sayang? Bahwa ketika kita tak jadi hadir, tak bisa hadir, maka ada istilah istahdirni atau istahdirini, tolong hadirkan aku. Maka itu ketika kita minta hadirkan, maka mudah-mudahan dicatat Allah sebagai orang-orang yang hadir dalam pengajian tersebut. Karena kenapa Bu? Majelis kayak gini rugi Bu kalau nggak hadir. Betul-betul rugi. Karena kenapa? Karena satu langkah itu menghapuskan kesalahan, satu langkah menghapuskan menaikkan derajat. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah itu menaikkan derajat dirinya ataupun keluarganya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata majelis-majelis kebaikan seperti ini rugi kalau nggak datang. Nah, karena merasa rugi nggak datang, ini banyak kemudian kebiasaan orang-orang salihat itu, tolong hadirkan saya Mbak ya, tolong Bu hadirkan saya pengen hadir tapi kondisinya mungkin suami belum pulang atau suami sakit atau anak sakit ya Mbak. Maka insya Allah akan dicatat sebagai orang-orang yang hadir. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya, kalau ternyata dia niatkan saya pengen hadir nih, ketika hadir ternyata kemudian betul-betul dia hadir, maka Allah akan lipat gandakan 10 sampai 70 sampai 100 sampai 700 sampai berlipat-lipat. Nah ibu-ibu, kaitan kemauan untuk melakukan amal saleh itu kaitan dengan iman. Kita tidak tahu yang hadir ngaji di sini pahalanya berbentuk apa, kita nggak tahu. Kemudian kita nggak tahu kemudian nanti saya dapat apa sih di surganya Allah. Apakah berupa ini, berupa itu. Tapi karena rasa yakin kita akan janji Allah,
janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kesampingkan kesibukan kita masing-masing. Mungkin sekarang ada yang punya kesibukan, ada punya pekerjaan, ada ini, tapi ternyata ibu mendahulukan majelis seperti ini, maka Allah sangat hargai itu. Dan kelak kemudian Allah lipat gandakan itu pahalanya. Nah, Bu, satu hadir pengajian tapi ternyata dilipat gandakan jadi 700 kali ikut pengajian, itu kan namanya bentuk kasih sayang Allah. Bayangkan umat dahulu 700 kali masuk pengajian baru 700. Lah kita sekali itu bisa dilipat gandakan. Karena mengapa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena menghargai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah melipat gandakan itu ada namanya syaraful makan. Ini syarafun nas yang pertama, kemuliaan manusianya, faktor manusia, yaitu faktor Nabi Muhammadnya. Kemudian yang kedua, syaraful makan, kemuliaan tempat. Karena Allah Subhanahu wa taala sengaja pilih beberapa tempat khusus ketika kita membarengi amal soleh di tempat-tempat itu, maka Allah jadikan amal soleh kita berlipat-lipat. Orang misalnya dia ngaji sendiri dibandingkan ngaji di halaqah bersama teman-teman, tetap beda hasilnya. Karena kalau sendiri itu, apalagi kalau sudah one day 10 juz itu sudah susah. Ya, one juz ya. Ya. Oh ya, one day one juz. Ya. Maklum udah lama nggak di Freeport, bahasanya sering salah bahasa Inggris. Sering makan lakso sama ngirup cukup. Ya. Jadi one day one juz. Biasanya kita tuh orientasi kepada kuantitas. Dan kalau sudah orientasi pada kuantitas, yang izhar tetap izhar, yang idgham jadi izhar, yang gunnah jadi izhar, yang tak gunnah pun tetap izhar. Yang 2 harokat 2 harokat, yang 4 harokat 2 harokat, yang 6 harokat 2 harokat. Bahkan yang 2 harokat tak dibaca harokatnya sama sekali. Karena kenapa? Yang penting 1 juz. Alhamdulillah kholas. Laporannya kan yang penting kholasnya itu. Apakah kemudian Allah tak terima? Allah terima insyaAllah. Allah itu maha berkasih sayang dan Allah sangat menghargai niatan baik bagi hamba-hambanya. Tapi mbok ya, ada kualitasnya, perbaiki kualitasnya di samping kuantitasnya. Nah ibu-ibu, kalau kita nih ya, kalau kita nih sendiri ngaji, biasanya pede. Saya kok ngaji itu Ustaz kok kayaknya pede. Tapi kok kalau dekat Ustaz, dekat Yai Anam, dekat Ustaz Marsuki, dekat Ustaz Maybe misalnya, kok rasanya kok ada aja yang kurang. Nah, itulah gunanya kita tadarus. Tadarus atau tadarus itu gunanya. Supaya apa? Supaya menurut kita bacaan sudah betul, ternyata masih belum panjang. Maka itulah manfaat. Dan mohon, kalau dikoreksi teman, jangan marah. Ojo nesu. Ya. Don't be angry. Ya. Karena kenapa? Ya teman itu berarti kan bukti peduli toh kalau mereka mengingatkan kita. Nah itulah fungsinya tadarus. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Artinya saling koreksi bacaan satu sama lain. Berarti fungsinya yang satu yang baca itu dia niatnya lillahi ta'ala, yang nyimak jangan update status. Hai guys, juz kedua nih. Maka nantilah itu, ya. Nanti yang penting status kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya kalau hai guys lagi ruku nih misalnya, ajib itu, ya. Nah, ibu-ibu. Jadi seperti itu. Jadi ternyata kita mencari tempat-tempat khusus itu dibutuhkan. Dan satu dari sekian banyak sunnah, mohon maaf Bu, ini kata sorban dapat minjam dari Ustaz Marzuki jadi agak gimana. Jadi ibu-ibu biasakan nih yang di sudut ini, sudut di sini. Nanti kalau sudah pengajian pindah. Karena tempat ini akan jadi saksi masing-masing. Karena Allah menyatakan dalam surah Yasin yang kita hafal ayatnya, apa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Athar itu apa arti athar? Athar itu artinya bekas. Athar itu artinya bekas telapak kaki, mungkin bekas sidik pantat kita masing-masing ini. Ya, sesuai dengan ukuran lah ya. Itu ada di sini. Itu akan berbicara kepada Allah, ya Allah hari ini fulan bin fulan, fulanah binti fulan itu ngaji di sini. Makanya orang-orang tua kita kalau sholat sunnah itu sering pindah-pindah. Ada di sini, ini di sini, di sini. Supaya memperbanyak athar, memperbanyak saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, satu
berpindah tempat, yang kedua berpindah siapa teman kanan kiri. Ya, ini kan enggak, pokoknya kalau sudah klub ini sudah enggak apa-apa, kita lain ta'ala ganti-ganti sudah enggak apa-apa. Karena semuanya pun nanti akan saling berikan saksi di hari kiamat kelak. Nah itu satu ya. Yang kedua, syaraful makan itu betapa banyak tempat-tempat yang ketika kita membaringi amal soleh ternyata lipat gandakan oleh Allah. Mana contoh ketika kita misalnya sholat di Masjidil Aqsa, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram. Sebenarnya 3 tempat ini Bu, istilahnya ini Masjid Haram semua. Ini semuanya Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram Al-Aqsa, Masjid Haram Nabawi, Masjid Haram Mekah. Cuma di antara kita kan sering mengistilahkan Masjidil Haram cuma di kota Mekah toh. Padahal Masjidil Haram itu adalah masjid yang penuh dengan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashaddur rihal illa 'ala thalath," atau kama qala Rasul. Bahwa orang itu tak boleh memaksakan mau safar, mau berangkat, mau traveling itu kecuali kepada 3 tempat kalau pengen maksa-maksain diri. Satu ke Masjidil Aqsa, yang kedua ke Madinah, ke Masjid Nabawi, yang ketiga ke Masjidil Haram. Yang lain nggak boleh maksa-maksain diri. Kita kan maksa-maksain diri sampai pagi ini lauk kerupuk, besok lauk tempe, besok kerupuk lagi. Hanya apa? Nabung, Ustaz mau kemana? Saya mau ke Milan, Ustaz. Saya mau nonton misalnya MotoGP di mana? Di sini dan di situ, ya. Pengen lihat pawang hujan Ustaz misalnya. Jangan, ya. Cari saja kita ke Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, ke Masjid Haram. Itu sangat berharga. Karena mengapa? Masjidil Aqsa itu Bu, Ardul Anbiya, tempatnya para nabi dan rasul dilahirkan banyak di sana. Kemudian mengapa kita ke Masjid Nabawi? Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dimakamkan ribuan sahabat yang mulia. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, pokoknya banyak sahabat yang luar biasa. Ada ibrah di situ. Ke Masjidil Haram itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan Ka'bah di situ. Yang di situ bertawaf orang-orang dan para malaikat bumi itu terus bertawaf di sana. Artinya adalah kalau kita membarengi tempat-tempat seperti ini, jangan dinomor duakan. Jangan di apa ya istilahnya itu, sambilan saja. Ini Bu ya, sering saya sampaikan ketika ngisi manasik ya, bahwa tirulah pola orang-orang Brunei, Malaysia, Singapura. Mereka tuh polanya bagus. Ini yang baik kita ambil ya. Orang Brunei, Singapura, Malaysia itu kalau berangkat misalnya umroh atau haji, maka mereka tiap hari itu terus hotel Masjidil Haram, hotel masjid, hotel masjid, hotel masjid. Ketika mau pulang baru 2 hari 3 hari mereka belanja. Indonesia, hotel, pasar seng, masjid, masjid, pasar seng, hotel. 3 hari sudah beranak tasnya. Ya. Setelah itu ketika sudah mau pulang ternyata harga murah di sana. Beranak lagi tasnya maksudnya. Nah, mengapa tidak misalnya sudah fokuskan dulu untuk ibadah, kemudian setelah menjelang pulang 2 hari, Ustaz, masalahnya itu barang dan nanti takut diambil teman. Nah, itu sudah masalahnya lagi Indonesia itu seperti ini. Jadi ternyata ibadah kita tuh sambilan. Nah, yang sambilan ini maaf Bu, kalau Allah sambilan berikan rahmat kepada kita susah. Konsekuensinya adalah kalau kita sambilan, bayangkan Allah pun sambilan memberikan rahmat kepada kita. Daripada enggak, ya sudah. Maka kita kalah dengan haula mereka-mereka ini. Maka berarti mumpung ada kesempatan, kalau sudah di Masjidil Haram, kalau sudah di Mekah Madinah, ya sholatnya jangan di hotel. Kalau mumpung kita melakukan kebaikan-kebaikan, nanti dulu cerita-cerita. Baku sedu ini nanti dulu. Ngobrol-ngobrolnya nanti dulu. Nanti kalau sudah di job site, baru ngobrol lagi. Ini di job site ngobrol, di pesawat ngobrol, di hotel ngobrol, di Masjidil Haram pun ngobrol. Gak mari-mari dah. Sudah gak kelar-kelar. Nah jadi itu. Sayang Bu, eman-eman Bu. Sayang ya. Nah itu. Karena kenapa? Karena tempat seperti ini itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Kemudian kalau sudah sampai ke tempat-tempat baik seperti ini, di kota Makkah itu doa diijabah, di Multazam itu diijabah. Multazam di mana? Multazam itu pintu Ka'bah ya.
Multazam itu pintu Ka'bah sampai ke Hajar Aswad. Nah, ada satu tempat dikatakan ulama, dikatakan guru kita, Ihya Ulumuddin, ada satu tempat lagi itu yang kemudian tempat ijabah, di mana mustajar. Apa mustajar? Mustajar itu seberangnya multazam. Jadi dulu Ka'bah itu punya dua pintu. Mana tempatnya? Ya seberang multazam itu, yaitu pintu Ka'bah, namanya mustajar. Nah, barang siapa yang berdoa di sana, maka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya sebelum rukun Yamani. Rabbana atina. Nah, sebelum itu dulunya pintu itu. Nah, itu kan makanya mengapa kita belajar, ya salah satunya itu memanfaatkan tempat-tempat yang khusus untuk mendapatkan kebaikan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tempat apa lagi? Majelis ilmu, Bu. Mau dia di masjid, mau dia di rumah, selama itu majelis ilmu, maka amal ibadah itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Malaikat akan turun mengepakkan sayapnya. Allah berikan rahmat. Apalagi ini tempat yang terakhir jangan dilihat. Tempat di mana kita berkunjung kepada orang sakit. Masya Allah. Berkunjung kepada orang sakit itu dikatakan sebagai apa? Raudhatun min riyadil jannah. Taman dari taman surga. Ternyata sering-seringlah kita berkunjung kepada orang sakit supaya kita sering masuk ke dalam taman surganya Allah. Supaya apa? Satu, memberikan semangat kepada yang sakit. Yang kedua, memberikan rasa syukur, ternyata Allah selama ini banyak berikan kesehatan kepada kita. Yang ketiga, saling mendoakan. Dari yang sehat kita minta doa, dari yang sakit pun minta doa. Karena doa orang yang sakit gigi itu, Masya Allah, ijabah, doanya luar biasa. Tapi jangan sampai salah doa. Bahaya nanti. Ya. Nah, baik. Kemudian Allah membarengkan juga, dilipat gandakan amalan kita karena sesuai dengan waktu atau zaman. Zaman bukan saman, ya. Zaman. Nah, waktu ini, Bu, kapan? Sepertiga akhir malam. Malam sepertiga akhir itu, sepertiga yang terakhir itu. Ketika ayam berkokok itu rahmat Allah sedang turun. Maka saat itulah kemudian orang-orang tua kita, ya arhamar rahimin, irhamna tarhiman. Gak tahu kalau di Jawa, mau Jawa saya dengar itu banyak tarhiman. Gak tahu kalau di Sulawesi. Di Sulawesi mana? Atau sudah di Jawa semua ini orang. Ya. Kalau di Kalimantan saya yakin ada. Ada. Dulu ada. Sampai sekarang ada. Ya, Masya Allah. Karena sepertiga terakhir itu, Bu, kita minta rahmat Allah diturunkan rahmat luar biasa. Maka Ibu jangan merasa terganggu dengan tarhiman. Ini anak-anak tidur ini, orang bangunkan saya, aduh. Ini kita minta rahmat sama Allah ini. Karena kadang kita ini betapa kita banyak diuntungkan kita hidup nyaman, hidup aman, hidup tentram bukan karena amal kita tapi karena doa orang lain. Betapa banyak orang minta rahmat, minta ketenangan untuk kita bangsa Indonesia. Kita tinggal mengenyam enaknya saja. Contoh seperti ini, Bu, ya. Kita nyaman tidur di komplek kita masing-masing. Tahukah kita, sadarkah tidak? Ketika kita sedang tidur, ternyata ada security atau satpam yang mondar-mandir menjagakan rumah kita. Ternyata di sebalik nyenyaknya tidur kita, banyak jasa orang lain yang kita bahkan lupa untuk berterima kasih. Berarti ternyata kalau ada orang yang ya arhamar rahimin sebelum subuh itu kita terima kasih. Orang nyetelkan Quran kita terima kasih. Jangan diprotes. Jangan toanya malah dibatasi suaranya. Ya, kalau bisa kasih 10 gitu toa kepada masjid supaya Masya Allah. Seperti itu kira-kira. Itu mestinya orang Islam itu seperti itu. Nah, karena waktu itu yang bagus itulah kita manfaatkan waktu-waktu yang baik. Kapan lagi waktu ketika menjelang dan ketika Ramadan. Nah, ibu-ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Ramadan itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Nah, karena Allah sudah kasih hadiah yang mestinya kita ini berterima kasih atas hadiah Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan hadiah yang luar biasa. Karena Ramadan itu, Bu, dari namanya saja sudah luar biasa. Ramadan itu dari kata-kata Ramadhan yarmadu, Ramad bidad dengan rubad. Ramad itu artinya gosong. Ramad itu artinya hangus. Ramad itu artinya mutung. Mutung Palembang bukan mutung Jawa. Mutung Jawa marah ya, mukul. Mutung. Marah, emosi. Ngambek. Ya. Kalau mutung kami Palembang itu gosong artinya. Ya. Apa yang digosongkan ketika barang siapa yang masuk Ramadan mengisinya
imanan wa ihtisaban, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka orang tersebut kebiasaan buruknya itu akan digosongkan Allah menjadi kebiasaan yang bagus. Kira-kira kalau kita punya wajan, pantat kuali misalnya, digosok, muncul lagi apanya itu, glowingnya, ya glowing pantat kuali maksudnya, ya. Itu muncul lagi itu apa? Kenapa? Karena digosok. Nah, orang-orang beriman ketika mereka Allah gosok pada hari Ramadan dengan kebiasaan baik, maka kebiasaan buruk itu hilang dengan berkah apa? Dengan berkah Ramadan. Jadi betul bahwa orang yang masuk Ramadan mengisinya dengan kebaikan lillahi ta'ala, maka dia akan muncul karakter menjadi manusia lagi, menjadi bayi yang baru dilahirkan. Jadi ternyata kita ini, Bu, kadang-kadang ya, kalau kita visualisasikan, awalnya kita ini manusia. Tapi kemudian gara-gara rakus muncul bulu-bulu. Kemudian muncul di sini jadi monyet kita. Ya betul itu Allah. Karena karakter kita orang yang rakus itu memang. Monyet itu rakus tidak. Kasihlah kita 4, kasih 1, pisang diambil tangan kanan. Dikasih lagi cukup nggak? Diambil tangan kiri. Kemudian dikasih lagi, dipegang itu sama kaki kanan kiri. Apakah cukup? Belum. Ini dikepit dulu. Ngambil lagi. Berarti jangan-jangan di depan Allah kita jadi monyet. Tetapi ketika kita masuk bulan Ramadan, segala yang pengen kita beli, ternyata kita cukupkan dengan paling nih, kalau buka Allah malaka sumtu, minum air, korma 1 butir, hilang semua nafsu. Berarti ternyata 3. Iya ya? Iya memang. Ya. Jadi setelah itu dihabiskan semua kemauan itu. Sengaja Allah goda kita, ternyata dengan Allah berikan bukti hari itu juga segala kemauan itu akan raib manakala kita sudah berbuka dengan yang sedikit. Berarti kalau sedikit sudah cukup, ngapain dengan cara yang banyak? Kira-kira seperti itu. Nah, berarti karakter itulah memunculkan karakter syukur manusia yang sejati di mata Allah Subhanahu wa taala. Berarti beruntung bahwa Allah tuh pengen memanusiakan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadan ini merupakan berkah hadiah dari Allah, dan kalau sudah dikasih hadiah ya manfaatkan sebaik-baik mungkin. Sekarang bagaimana cara mentarhib Ramadan? Ibu-ibu, ini alhamdulillah ya. Di negara kita itu geliat-geliat menyambut Ramadan itu masih sangat banyak. Dan mumpung kita belum masuk Ramadan, maka geliat itu jangan sampai salah waktu. Jangan salah timing. Artinya kalau mau ngecat rumah, lakukan itu ketika Syaban. Sekarang ini. Ketika pengen beli baju baru, silahkan hunting dari sekarang. Ketika pengen masak-masak, bila perlu, masak Bu, opor, segala macam yang sudah bisa, tinggal di frozen kan, nanti tinggal masak. Bila perlu, kuenya bikin dari sekarang. Wah, itu yang susah, Ustaz. Karena hebatnya Ramadan itu kerasa kalau sudah pertengahan kan, wah kalau cuti itu pokoknya hebat sudah, wah rasa. Itu nggak kerasa. Para ulama itu justru ketika menjelang akhir Ramadan semakin fokus kepada Ramadannya. Kalau kita semakin fokus kepada masak dan cutinya. Kalau kami di Palembang ke Pasar 16, ini ke blok ke Tanah Abang. Ya Tanah Abang masih abang ya dari dulu sampai sekarang. Ya sudah nggak usah dicek-cek lagi. Dari sekarang belanja. Apalagi sekarang sudah banyak yang online Bu, tinggal ya kirim-kirim barang datang. Supaya ketika Ramadan kita sudah siap. Nah berarti geliat-geliat itu Bu, Masya Allah. Seperti beberapa hari yang lalu kalau di Palembang kita menyelesaikan ziarah kubra. Itu penutupan ziarah, majelis semua ditutup. Fokus semuanya untuk menyambut Ramadan. Nah kalau ini kita tidak menyambut Ramadannya dengan iklan marjan, iklan ini, iklan sarung, iklan itu. Ternyata ketahuan kita tahu Ramadan dengan benda-benda duniawi. Sementara para ulama mereka mengetahui akan menyambut Ramadan dengan nutup majlis, menghabiskan kajian ini, setelah itu masuk Ramadan mengisi dengan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti itu geliatnya seperti itu. Yang kedua, kita sambut Ramadan dengan doa. Ya Allah, selamatkanlah kami sampai kepada bulan Ramadan, dan tolong hantarkan Ramadan kepada kami.
Dan tolong jadikan setiap amal kami yang kami lakukan di bulan Ramadan itu Engkau terima semuanya ya Allah. Itu doa. Yang ketiga, tasfiyatun niyah. Luruskan, murnikan niat kita. Bahwa semata-mata menyebut Ramadan lillahi ta'ala. Anggap bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir. Betapa banyak Bu orang-orang yang Allah tak berikan kesempatan. Ini saya masih ingat ketika saya tugas di Rizkan. Sehari menjelang Ramadan itu Fulan bin Fulan ini masuk UGD terus meninggal di rumah sakit di Bagapura di hospital. Ternyata banyak cara Allah untuk tak menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Banyak mungkin orang sudah janjian, ayo kita lebaran ke rumah, ternyata nggak sempat menunaikan janji karena Allah sudah selesaikan masanya di dunia. Artinya maka hadirkan, niatkan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga kalau sudah Ramadan terakhir maka kita akan mengisinya dengan sebaik-baik mungkin. Jangan pede, wah ini badan masih muda dah. Badan masih muda, duit masih banyak, badan masih sehat. Aman itu Ramadan tahun depan masih bisa taubat lagi. Belum, nggak bisa seperti itu. Maka satu dengan geliat seperti itu. Yang kedua kita sambut Ramadan dengan berdoa. Yang ketiga, maka kita berniat Ramadan ini yang penting supaya kita mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita niatkan ya Allah, tolong masukkan niat Ramadan kami sebagaimana niatnya para wanita soleh terdahulu. Ya Allah, jadikan niat saya berpuasa sebagaimana niatnya Hubabah Fatimah Az-Zahra, sebagaimana niatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana niatnya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niatnya para sahabat perempuan, sebagaimana niatnya wanita-wanita salehah. Jadi kalaupun amal kita tak semaksimal mereka, minimal kalau sudah niat kita Allah masukkan ke dalam niat mereka, banyak pahala kita. Kan kadang kita ini kan pede, wah saya niat puasa lillahi ta'ala. Pernahkah kita berkaca dengan puasa wanita-wanita terdahulu? Masya Allah, bahkan ada wanita-wanita salehah seperti Ummu Barakah, Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kalau sudah puasa itu Masya Allah, paling berapa teguk air dengan berapa butir kurma. Kemudian tarawih, enggak kayak kita 1, 2 juz, 5, 10 juz itu wanita. Kemudian ketika sahur, kemudian dia makan kurma lagi dengan minum beberapa teguk air. Oh, Ustaz enggak bisa, Ustaz nanti mati. Nah, berapa hidup? Panjang umurnya. Nah, ini kan maksudnya untuk saya, bukan untuk ibu-ibu ya. Kalau mau dicontoh boleh. Kita cobalah ya. Kita coba berpuasa itu makan atau sahur lah, sahur. Kalau berbuka kan memang sudah kebiasaan kita variannya banyak. Mungkin sahur pakai apa namanya itu nabit gitu ya, atau kurma yang di blender atau berapa butir kurma. Ternyata bisa insya Allah. Minimal kita mencontoh, ternyata seperti itu puasa orang-orang terdahulu. Jadi supaya kelak kita tuh bisa berkaca. Fulana binti Fulan, ibu-ibu DPW, kalau pengen masuk surga nantilah di belakang Ummu Barakah, karena puasanya seperti itu. Nah, tapi ternyata ada cara, dengan cara salah satunya, ya Allah, puasa saya tak seperti puasa mereka, sahur saya tak seperti sahur mereka, tapi ya Allah, jadikan pahala saya seperti pahala puasa mereka. Wow, mantap itu. Makanya kebiasaan orang-orang solehin itu, ya Allah, masukkan niat kami dalam niat mereka, kemudian jadikan amal kami seperti amal mereka, kemudian jadikan kekhusyuan kami seperti kekhusyuan mereka. Jadi itu akan jadi kebaikan-kebaikan luar biasa. Jadi ibu-ibu dimuliakan Allah, ini kiat-kiat orang terdahulu. Kemudian yang keempat, mereka biasanya memulai dengan taubatan nasuha, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala hal yang buruk. Kemudian kebiasaan orang-orang salehah itu sebelum Ramadan mereka minta maaf lahir batin atas segala kesalahan. Bukan sekedar cipika-cipiki, bukan, tapi dari hati. Ya Allah, ini musamihah. Ya Allah, ini musamih. Ya Allah, aku sudah maafkan semua kesalahan Fulan bin Fulan. Maka Fulan bin Fulan, ya Allah, orang itu sudah tak punya salah kepadaku. Kemudian ya Allah, kemudian kuatkan hati kita untuk minta maaf. Karena kebiasaan orang-orang soleh itu ternyata sebelum Ramadan mereka sudah maaf-maafan. Jadi maaf-maafannya bukan 1 Syawal, bahkan di bulan Sya'ban. Ya, karena di bulan Sya'ban kita pengen ketika masuk Ramadan kita sudah tak punya ganjalan-ganjalan lagi. Dan berikutnya mereka sudah bayar hutang. Insyaallah bayar hutang semua sudah ya. Insyaallah. Bayar hutang puasa maksudnya. Ya. So bayar semua dan ya.
Jadi itu ibu-ibu dimuliakan Allah, betapa ternyata Ramadan ini tamu yang luar biasa. Dan tamu yang luar biasa, Bu, tidak akan jadi luar biasa kecuali dia dianggap luar biasa oleh diri kita dan hati kita. Bagi orang biasa, Bu, berlian itu hanya seperti butiran pasir saja. Tapi di mata wanita yang paham dengan, wah ini berlian ini, dia akan tempatkan di tempat yang khusus. Di tempat yang khusus, di kerangkeng, dikunci, dilihat dengan penuh rasa takjub. Kita pun seperti itu. Kalau menganggap puasa hanya sebagai bulan beban, maka Ramadan akan jadi siksaan. Tapi kalau kita menganggap Ramadan, hadirkan dalam hati kita, Ramadan ini adalah bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita setiap hari akan mengatakan, ya Allah, terima kasih masuk bulan Ramadan. Ya Allah, terima kasih Kau sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Harap-harap cemas kita menunggu Ramadan. Paling kan, aduh Ramadan ini, bangun jam 3, mata masih mengantuk, suami banyak maunya masa ini. Nah, itu karena menganggap Ramadan dari awal sudah keliru. Maka yakinkan dalam diri kita bahwa Ramadan merupakan hadiah dari Allah, merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingat ibu-ibu, satu dari sekian banyak hal yang membuat kita berbahagia, bahwa Allah ketika membebankan hukum syariat, maka kepentingan Allah itu cuma satu, supaya kita dapat ridho dan masuk surga. Itu saja kepentingan Allah. Selebihnya nggak ada kepentingan Allah. Emang ibu-ibu DPW nggak puasa sama semua satu departemen, kemudian Allah rugi, Allah turun tahta? Enggak. Ataukah ketika kita semua puasa dengan puasanya para wanita solehat terdahulu, terus Allah tambah mulia? Enggak, Bu. Yang tambah mulia dengan kemuliaan karena amal soleh itu kita, pun akan turun derajatnya itu gara-gara kemaksiatan kita. Berarti Allah tidak punya kepentingan dari amal soleh kita. Yang punya kepentingan adalah kita sendiri. Berarti maka terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita disampaikan kepada bulan Ramadan, maka kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan semangat kita semangat yang murni untuk menghadapi Ramadan. Perbanyak amal soleh, kemudian perbanyak ilmunya, perbanyak persiapan untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh, dengan sedekah, dengan zakat, dengan melakukan amal soleh. Bikin target minimal satu Ramadan satu kali khatam Quran, insya Allah. Satu kali khatam Quran, satu baca sendiri, bukan rame-rame. Ya, kasihan Qurannya dari tahun kapan tuh dikeroyok terus. Ya, pokoknya keroyokan jangan. Kalau kita lawan Quran satu persatu, satu lawan satu, artinya kita baca sendiri, di samping kita tadarus ya. Dan masya Allah ibu-ibu di sini masya Allah, biasanya kan minimal 3 kali khatam kalau tadarus insya Allah. Dengan syarat nggak ada ustadznya insya Allah. Bagi ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan sampai di sini ke depannya dan sampai akhir hayat kita diistiqomahkan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita terus diberikan semangat untuk terus memberikan manfaat kepada sesama. Mudah-mudahan terus kita jadikan hamba yang dijauhkan dari kemaksiatan lahir dan batin. Usikum nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa ikum ajma'in. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Langsung doa atau ada door prize? Doa ya, doa. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita di bulan yang baik, pada hari yang baik, pada waktu dan tempat yang baik ini. Ala hadin ya'utum salihah jami'a syamila min nafi'a min khairin fid dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jani wa jama'na bihi fi kulli adwar wa 'ala alihi wa sahbihi nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah,
Ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah. Kasih sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sejak kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami berbakti kepada orang tua kami ya Allah, dengan amal soleh kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku dari hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami berbakti kepada orang tua kami yang sehidup ya Allah. Orang tua kami masih bersama kami ya Allah. Sehat walafiatkan orang tua kami ya Allah. Panjangkan usia beliau ya Allah. Berikan afiat kepada mereka. Izinkan kami dan mereka untuk sama-sama berpuasa, menikmati, meregup kenikmatan Ramadan ya Allah. Kepada orang tua kami yang sedang sakit ya Allah, yang sedang Kau timpakan berapa musibah sakit, maka angkat penyakit mereka ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Sembuhkan kedua orang tua kami ya Allah. Sembuhkan mertua kami ya Allah. Izinkan kami membuat mereka tersenyum ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, maka maaf dan ampunkan kesalahan mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai taman dari taman surga-Mu ya Allah. Limpahkan rahmat dan berkah kepada mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai tempat peristirahatan yang menyenangkan ya Allah. Jadikan bagi mereka ya Allah amal-amal mereka terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat ya Allah. Dan jadikan amal-amal kami yang kami lakukan ya Allah sebagai hadiah yang terindah dari anak kepada orang tuanya ya Allah. Karena kami merupakan hasil pendidikan mereka ya Allah, maka jadikan setiap amal salah yang kami lakukan sebagai pahala yang tak pernah terputus mereka ya Allah. Bangkitkan kami bersama orang tua kami, bersama mertua kami ya Allah, bersama guru-guru kami, bersama orang-orang yang mengasihi kami di dalam cinta kepada-Mu ya Allah. Bangkitkan kami dan mereka bersama para nabi dan para anbiya dan salihin di bawah panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami untuk minum dari telaga Kausar yang dituangkan oleh tangan suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sehat walafiatkan kami ya Allah. Berikan kemantapan, kekuatan, keikhlasan kami untuk menyambut Ramadan-Mu ya Allah. Maka hiasilah hari-hari kami dengan kebaikan, dengan amal saleh ya Allah. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfazna ya rabbana min ad-dunubi wal atham. Ya Allah ya Tuhan kami, atas segala hal yang telah kami lakukan ya Allah, betapa banyaknya, betapa gelapnya, betapa berdosanya kami ya Allah, maka ampunkan dosa kami ya Allah. Cabut dari hati kami ya Allah segala perkara, segala sifat yang tidak Engkau suka ya Allah. Allahumma khudh min qulubina ma la yurdik. Allahumma khudh min qulubina ma la yurdik. Allahumma khudh min qulubina ma la yurdik waj'alha safiyah lak. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajina min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Sebelum kita tutup dengan membaca qasidah burdah Ya Rabbi bil Mustafa 3 kali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh صيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas kesalahan. Pada Allah kita sama-sama ampun. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.